Pada suatu hari, setelah sholat maghrib berjamaah, Abu Nawas bersama beberapa orang temannya sedang duduk bercerita. Mereka menceritakan tentang kehidupan keagamaan. Salah satu dari mereka menyinggung suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa sudah tertutup baginya. Alasannya karena melalui mata kita dapat melihat ke sana kemari sehingga mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak setuju dengan pendapat tersebut dan ia berniat untuk membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan untuk mencari orang buta. Abu Nawas juga menyiapkan beberapa keping emas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas benar-benar menemukan seseorang yang buta. Abu Nawas pun memperhatikan setiap gerak-gerik orang buta itu. Kemudian, ia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta tadi. Aduh, sungguh malang nasibku ini sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasih, ujar Abu Nawas. Orang buta tersebut benar-benar heran mendengar keluhan orang yang telah ditabraknya. Maaf Tuan, saya juga orang buta. Sekali lagi, mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja menabrak Tuan, ucap orang buta tersebut. Oh, ternyata engkau juga buta ya? Tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. Iya Tuan, saya juga buta. Peganglah tongkatku ini, karena orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan, jawab orang buta tersebut. Kemudian Abu Nawas pun memegang tongkat orang buta tersebut. Dan sama halnya dengan orang buta yang tadi, ia juga memegang tongkat Abu Nawas dengan cara merabanya untuk membuktikan bahwa mereka benar sama-sama buta. Kalau begitu, kita senasib Tuan. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama saja? Ucap Abu Nawas. Orang buta itu pun setuju dengan ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura ingin pipis dan meminta tolong kepada si buta untuk memegang uangnya. Sementara Abu Nawas berpura-pura pipis, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian, si buta meraba-raba uang yang dipegangnya, dan hatinya mulai tergoda untuk memilikinya. Wah, banyak sekali uangnya. Lebih baik aku ambil saja uangnya. Kemudian pergi meninggalkan dia. Pasti dia tidak bisa mencariku karena dia juga buta, pikir si buta dengan senyum menyeringai. Lalu si buta pun meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat untuk bersembunyi, sehingga membuat Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguh malang nasib hamba. Tadi hamba ditabrak orang, sekarang uang hamba dilarikan orang. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya, biar dia tahu rasa, ujar Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas melemparkan batu kepada si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, gumam si buta
meringis kesakitan. Karena terus-menerus dilempari oleh Abu Nawas, maka si buta beranjak mencari lagi tempat bersembunyi untuk menghindari Abu Nawas tentunya. Akan tetapi, Abu Nawas yang berpura-pura buta itu mengikuti si buta kemanapun ia pergi. Setelah dekat dengan si buta, Abu Nawas pun memohon lagi kepada Allah, "Ya Allah, semoga orang yang mengambil uangku terkena lagi lemparan batu ini di kepalanya," ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian, terdengar lagi suara si buta yang merasa kesakitan. "Aduh, kena lagi. Kepalaku jadi benjol sekarang," ucap si buta memegangi kepalanya. Si buta pun menjadi panik dan begitu keheranan. Kok bisa doanya terkabul lagi? Mungkin itu hanya kebetulan saja. Kemudian si buta menghindar lagi, tetapi Abu Nawas terus-menerus mengikutinya. Abu Nawas pun berdoa lagi dan lagi sambil melakukan lemparan berturut-turut kepada si buta dan selalu tepat pada sasaran. Mengapa setiap ia berdoa dan semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku? Pikir si buta semakin keheranan. Dia pun merasa curiga. Tidak lama kemudian, barulah si buta menyadari bahwa temannya itu adalah Abu Nawas yang sedang mempermainkannya. Ternyata saudara tidak buta. Saudara hanya sedang mempermainkanku saja. Ambillah kembali uangmu ini, ujar si buta. Si buta pun mengembalikan uangnya kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas pun pulang sambil tersenyum kegelian karena ia merasa puas sekali dapat membuktikan bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas tiba-tiba menilai tentang istrinya. Ternyata Abu Nawas memiliki istri yang sangat pencemburu. Ketika Abu Nawas sering pulang larut malam, istrinya selalu saja marah-marah tidak jelas. Ketika itu, Abu Nawas keluar rumah untuk keperluan pribadinya dan pulangnya hingga larut malam. Hal itu membuat sang istri merasa gelisah, resah, dan emosi karena sudah berjam-jam menunggu di rumahnya. Lalu ia pun belum bisa tidur gara-gara Abu Nawas yang masih dalam tanda tanya. Bahkan sang istri Abu Nawas sudah menyiapkan strategi untuk memarahi Abu Nawas tatkala dia pulang nanti. Waktu pun sudah menunjukkan semakin larut malam. Begitu sangat gelap, akan tetapi Abu Nawas tetap saja tak kunjung kembali pulang. Tiba-tiba, dalam kondisi genting seperti itu, terdengar suara seperti orang yang hendak masuk ke jendela rumah. Mendengar suara tersebut, istri Abu Nawas pun langsung bergegas siap siaga untuk melancarkan aksinya. Dia langsung menuju jendela sambil memegang sepotong kayu berukuran besar dan keras. Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk ke rumah melalui jendela karena takut dilabrak oleh istrinya. Tidak lama kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya kecil. Dalam kondisi yang sangat gelap, wajah orang itu tidak kelihatan jelas. Namun, istri Abu Nawas yang sudah tergoreng emosinya langsung saja
memukulkan kayu tadi ke orang tersebut. Ia pun memukul dengan membabi buta, hingga membuat orang yang dikiranya suaminya itu jatuh tersungkur tak berdaya. "Ampun, ampun, ampun!" teriak orang tersebut. Tentu saja, karena pukulan yang keras dan membabi buta yang dilakukan istri Abu Nawas tersebut membuat orang itu terkapar di lantai. Oleh karena itu, istri Abu Nawas pun merasa sangat puas dengan tindakannya. Lalu, ia menganggap bahwa tindakannya setimpal atas kesalahan suaminya, si Abu Nawas. "Ayo cepat berdiri. Lain kali, jangan diulang lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada keras dan membentak. Cerita punya cerita, setelah ditunggu beberapa menit, orang itu tak kunjung berdiri. Lalu, mulailah istri Abu Nawas menjadi bingung sampai penasaran. Dalam kondisi yang gelap, ia mencoba mengambil lampu senter untuk melihat dengan seksama orang yang dipukulnya tadi. Betapa sangat kagetnya istri Abu Nawas. Ternyata orang itu bukan suaminya. Ia tidak mengenali muka orang yang dipukulnya tadi. Dalam kondisi itu, istri Abu Nawas menyebut orang itu sebagai seorang pencuri dan berteriak dengan sangat keras, "Ada pencuri di rumahku! Tolong, tolong!" teriak istri Abu Nawas. Sontak saja, teriakan istri Abu Nawas yang keras itu membuat para warga berhamburan keluar untuk menangkap pencuri itu. Tidak lama kemudian, beberapa warga pergi ke rumah Abu Nawas. Mereka langsung meringkus pencuri yang sudah tidak berdaya di lantai. Para warga yang berhamburan datang ke rumah Abu Nawas pun merasa kaget melihat kejadian itu. Ada seorang pencuri yang ditaklukkan oleh seorang wanita. Pencuri itu babak belur dan tak berdaya karena terkena pukulan dari istri Abu Nawas. Wah, benar-benar hebat sekali. Pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan agar bisa pulih kembali, kata salah satu warga. "Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai membuat separah itu. Hanya kekeliruan saja, Pak," ujar istri Abu Nawas. "Keliru bagaimana?" tanya warga. "Waktu itu, ia masuk melalui jendela dapur rumah saya, dan saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk-gebuk," jelas istri Abu Nawas. Tak selang berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka. Setelah mendengar cerita tentang seorang pencuri yang babak belur dihajar istrinya, ia pun tersenyum, dan dalam hati kecilnya, ia sangat bersyukur. "Untung saja bukan diriku yang dihajar. Makanya jangan sembarangan main pukul. Beginilah akibatnya. Kamu sendiri yang menanggung malu," kata Abu Nawas. Namun, dengan kejadian itu, Abu Nawas merasa cukup bangga dengan keberanian istrinya yang bisa melumpuhkan pencuri. Nah, kisah selanjutnya. Abu Nawas dikenal memiliki pemikiran yang unik, cerdas, dan bisa dipastikan dirinya memiliki jalan solusi atas sebuah masalah yang sedang dihadapi. Selain itu juga, Abu Nawas dikenal sebagai saudagar Arab yang lumayan kaya, yang memiliki beberapa investasi, seperti di bidang pertanian. Contohnya, buah-buahan
yang dipanen dari kebun miliknya sendiri yang lumayan luas. Bahkan, saking luasnya, ibarat sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah bak permadani hijau yang tumbuh subur. Di suatu hari, Abu Nawas melakukan pengawasan, melihat-lihat kebunnya tersebut. Dirinya berjalan kaki sambil menyisiri kebunnya, melewati tiap batang kebun yang ditanami berbagai macam sayur dan buah-buahan yang segar. Abu Nawas sangat bangga dan bahagia melihat tanamannya yang tumbuh subur dan menghasilkan banyak sekali buah yang berkualitas. Ucapan rasa syukur terus-menerus terucap dari bibir Abu Nawas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada siang hari yang cukup terik itu, perjalanan Abu Nawas yang sedang mengawasi kebun miliknya mendadak terhenti pada sebuah petak yang tumbuh subur pepohonan arbei. Abu Nawas pun memandangi dengan detail setiap bagian pohon arbei miliknya tersebut. Dirinya memperhatikan rantingnya, buahnya, bahkan daunnya, hingga semuanya nampak terlihat segar bergelantungan. Karena terik matahari yang begitu panas tepat di atas kepala, sehingga dirinya merasa sangat lelah. Abu Nawas kemudian berhenti sambil beristirahat di bawah pohon arbei yang lebat. Bekal makanan yang telah disiapkan oleh istrinya segera dibuka dan disantap. Kali ini, makanan yang dia bawa tidak terlalu pedas. Sangat enak sekali, gumamnya di dalam hati. Dengan ditemani sepoi-sepoi angin yang sejuk, Abu Nawas merasa puas menikmati makanan dari istrinya tersebut. Setelah dirinya merasa kenyang, Abu Nawas menyandarkan diri di batang pohon arbei. Sambil melihat ke atas, dilihatnya buah arbei yang ranum. Saat itu pula, Abu Nawas memandangi juga buah labu yang ada di petak seberangnya. Betapa besar buahnya serta ranum terlihat. Bukan Abu Nawas kalau dirinya hanya memandangnya saja. Ya, seperti biasa, Abu Nawas pun mulai merenungi buah yang tumbuh segar dari kebun miliknya. Tiba-tiba saja terlintas di dalam benak Abu Nawas. Saya itu heran, apa sebabnya pohon arbei yang sebesar ini, akan tetapi buahnya hanya kecil saja. Padahal pohon labu yang merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar, gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak lama berselang, angin kecil pun bertiup segar, menghampiri Abu Nawas yang sedang beristirahat, seakan-akan langsung menjawab pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Ranting buah arbei pun bergerak-gerak dan saling bergesekan keras sampai terdengar di telinga Abu Nawas. Dan beberapa saat kemudian, ada satu biji buah arbei jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorban. Aha, sekarang aku tahu sebabnya, kata Abu Nawas. Beruntunglah Abu Nawas di siang itu, hanya kejatuhan buah arbei saat sedang istirahat. Bagaimana jadinya andai saat itu dirinya kejatuhan buah labu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya di muka bumi ini dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, yang dimana semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya, saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Nanti kisah selanjutnya. Di suatu hari,
Baginda Raja Harun al-Rasyid baru saja membaca dan memahami kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang dengan hebatnya mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda Raja pun tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya pun mulai tergugah untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, Baginda Raja ingin istananya dipindahkan ke atas gunung supaya bisa lebih bebas dan leluasa menikmati pemandangan di sekitarnya. Dan hal itu bukankah tidak mustahil bisa dilakukan? Karena ada Abu Nawas yang amat cerdik dan pintar di negerinya. Tanpa membuang waktu lagi, Abu Nawas pun segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang, Baginda Raja menyampaikan, "Wahai Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ini ke atas gunung, supaya aku bisa lebih leluasa melihat negeriku yang indah ini," ucap Baginda Raja sambil melihat Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung mengiyakan. Ia berpikir sejenak, hingga keningnya sampai mengincup. Tidak akan mungkin bisa menolak perintah Baginda Raja, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya, Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi pekerjaan yang mustahil itu. Ada satu lagi permohonan dari Baginda Raja. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan saja, tidak boleh lebih. Abu Nawas pulang dengan hati yang gundah. Setiap malam, Abu Nawas hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-harinya dilalui dengan kegundahan. Tidak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali memang hari-hari ini. Akan tetapi, pada hari ke-9, Abu Nawas tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya, Abu Nawas beranjak menuju istana. Dia menghadap Baginda Raja untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati, Baginda Raja akan mendengarkannya apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku yang mulia, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk mempermudah pekerjaan hamba nanti," ujar Abu Nawas. "Apa yang mau kamu usulkan, wahai Abu Nawas?" "Hamba akan usahakan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," ujar Baginda Raja. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas meminta. "Apalagi Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Hamba mohon Baginda yang mulia menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk dan sehat untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin yang membutuhkan," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima Abu Nawas," kata Baginda Raja menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan yang sangat bahagia bukan kepalang. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Jikalau waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan sangat mudah untuk memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, bahkan ke dasar samudra pun Abu Nawas juga sanggup. Desas-desus pun mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri ini. Hampir semua orang harap-harap cemas. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat merasa yakin atas kemampuan dari Abu Nawas. Karena selama ini
Abu Nawas belum pernah sekalipun gagal dalam melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan untuk dirinya. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Masyarakat berbondong-bondong segera menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya kurban. Dan setelah sholat usai, 10 sapi hasil sumbangan Baginda Raja pun disembelih, lalu dimasak, kemudian langsung dibagikan kepada fakir miskin. Kini, giliran Abu Nawas yang melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh para masyarakat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas pun bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun wahai tuanku yang mulia, apakah istana raja sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana, dan Abu Nawas pun berdiri sambil memandangi istana. Ia berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar saja, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja dengan kesal. "Hamba sudah siap dari tadi, Baginda Raja," ujar Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap dari tadi? Kalau memang engkau sudah siap, lantas apa yang engkau tunggu lagi?" tanya Baginda masih heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh masyarakat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, baru hamba akan langsung memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan keinginan Paduka." Baginda Raja Harun al-Rasyid dibuat terpana oleh Abu Nawas. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Nanti kisah selanjutnya. Di suatu hari, Abu Nawas menghadap raja ke istana. Abu Nawas pun berbincang-bincang dengan Sultan Shah Alam dengan riang gembira. Dan tiba-tiba terlintas di dalam pikiran Sultan, "Bukankah ibu Abu Nawas itu telah wafat? Aku ingin mencoba kecerdikannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh Abu Nawas membawa ibunya ke istanaku ini. Jika ia berhasil, akan aku beri hadiah 100 dinar." "Hai Abu Nawas," Sultan memanggil, "besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti akan kuberi engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun kaget dengan ujar sang Sultan, "Bukankah beliau tahu kalau ibuku sudah wafat? Tapi mengapa beliau memerintahkan seperti itu?" pikirnya. Namun, memang dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah tersebut. "Baiklah tuanku, besok pagi hamba akan mencoba membawa ibu hamba menghadap tuanku," jawabnya. Setelah itu, ia pun memohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, lalu ia pergi lagi. Dijelajahinya di setiap sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong-lorong, dan perkampungan untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Rupanya, tidak mudah menemukan sosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga hingga lelah, mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicarinya. Perempuan itu yaitu seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. "Wahai ibu,
Bersediakah engkau aku jadikan ibu angkat? Tanya Abu Nawas. Kenapa engkau berkata seperti itu, wahai anak muda? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal kejadian dirinya yang mendapat perintah dari sultan supaya membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal dunia. Ia juga menjanjikan akan membagi 2 hadiah dari sultan yang akan diterimanya. Uang itu nanti bisa ibu simpan untuk bekal meninggal tatkala ibu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu, ujar si ibu tua. Setelah itu, Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih yang berisi 99 dengan pesan supaya terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas mewanti-wanti supaya rencana ini jangan sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu jalan ke istana. Baiklah anakku, semoga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua. Dan terutama kepada ibuku, jawab Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada sultan. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam Abu Nawas, jawab sultan. Setelah itu, sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapakah orang yang engkau gendong itu, wahai Abu Nawas? Tanya sultan. Apakah dia ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai? Benar tuanku, inilah ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, bahkan tidak lagi mampu berjalan kemari. Itu sebabnya hamba menggendong ibu Patik kemari, kata Abu Nawas sambil mengkode dengan mendudukkan ibu tua di hadapan sultan. Setelah duduk, lalu ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti, meski sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja sultan sangat tersinggung. Ibumu itu sangat tidak sopan. Lagi pula, apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti? Ya tuanku Syah Alam, suami ibu Patik ini jumlahnya 99. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tersebut pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada sultan. Wahai tuanku Syah Alam, katanya, adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya memiliki seorang suami. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah permintaan dari Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Setelah mendengar ucapan perempuan tua itu, sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas meminta izin untuk dipertemukan dengan sultan. Ya tuanku, hukuman apakah yang akan Tuan jatuhkan kepada hamba? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari,
Aku pun sudah berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulan dariku, kata Sultan. Ya Tuanku Syah Alam, hamba berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang. Patik, terimalah hukuman itu. Masing-masing mendapat 50 pukulan. Dalam hati, Sultan berkata, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja, perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri kembali. Setelah itu, Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan itu, sambil berpesan agar jangan cepat percaya kepada Abu Nawas. Bila lain kali, Abu Nawas membujuknya. Dengan sukacita, diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Baiklah, terimalah pula bagianmu, ujar Baginda sambil tersenyum. Ini bagian untukmu, ujar Sultan sambil tersenyum. Semua orang pun tertawa dalam hati. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di tempat itu. Setelah itu, Abu Nawas memohon diri pulang ke rumah. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.